Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara sekalian? Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kita diberikan lagi kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama karena kita percaya dalam hadirat Tuhan kita akan menemukan sukacita. Dalam hadirat Tuhan kita akan merasakan kasih-Nya. Dan dalam hadirat Tuhan ada kekuatan untuk kita terus maju bersama Tuhan. Amin. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita menghadap Tuhan. Buka bibir mulut kita untuk memuji dan meninggikan nama-Nya. Seperti Mazmur 69 ayat 31 berkata, Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mulutku penuh dengan pujian. Mari sama-sama katakan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kaulah Tuhan kami, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita katakan Tuhan, Kaulah kekuatan dan pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang menyerahkan nyawanya buat kami. Roh Kudus yang hadir di dalam hati kami masing-masing. Pagi ini kami menyampaikan seluruh penghormatan, penyembahan, pujian kepadamu, ya Tuhan. Curahkan kasih karuniamu, berkatmu. Curahkan kesehatan, kekuatan, dan semua karunia yang dibutuhkan buat jemaatmu yang datang beribadah maupun yang beribadah online. Kami mohon damai sejahtera, sukacita, hati yang mengasihi Tuhan di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah dan masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sekali lagi. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Ayat pembimbing diambil dari Injil Markus 16, ayat 15 dan ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu dia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dari hati kami yang paling dalam untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kesehatan, kekuatan, kesempatan, nafas hidup. Kami masih diizinkan berada di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, dan bertumbuh dalam firman-Mu, menerima berkat-berkat-Mu. Kami yakin 100% firman-Mu ya dan amin. Kau berkata lewat ibadah seperti inilah Engkau curahkan berkat-berkat-Mu, baik di dunia ini, dunia sekarang ini maupun dunia yang akan datang. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu itu ya Tuhan. Kami datang mengakui segala dosa kesalahan kami. Kalau ada hal-hal tertentu dalam pikiran, hati, bibir, mulut, perkataan, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu, ya Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mohon pengampunan-Mu dan mohon kekuatan dari Roh Kudus. Supaya hari-hari kami selanjutnya kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam lemah tubuh dan menunggu pemulihan Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, jamah tumpangkan tangan-Mu untuk saudari Yuni yang baru selesai operasi di kakinya Tuhan. Sembuhkan secara total. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk Pak Agung yang menunggu pemulihan sempurna. Dia rindu boleh datang lagi beribadah bersama-sama dengan kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia. Kami berdoa terus untuk Phoebe dalam pemulihan maupun kedua orang tua Brad. Tuhan, Engkau juga menumpangkan tangan-Mu. Juga semua senior kami, semua saudara-saudara lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang lemah tubuh, menunggu pemulihan kesehatan. Kami sehati minta dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang menyucikan dosa, kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kau berkati ya Tuhan, menjelang pemilu supaya Amerika aman, tenang.
Tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada kerusuhan, demonstrasi, dan lain-lain yang mengganggu kesejahteraan rakyat. Tuhan, pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami rindu negara ini tetap menjadi pionir yang menyuarakan kebenaran-Mu, keadilan-Mu. Jangan jadikan Amerika seperti Eropa yang sudah melawan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Tuhan, lihatlah iman orang-orang benar dan Engkau bekerjalah. Kami doakan Indonesia Tuhan. Kami dengar akhir-akhir ini ada beberapa demonstrasi, kerusuhan, Tuhan kasihani. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong pemerintah, aparat boleh menangani suasana dengan baik, menghandle segala sesuatu. Berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, berkati Pak Jokowi dan seluruh aparatur negara. Kami rindu rakyat yang menderita, yang susah pun boleh disejahterakan dengan bijaksana. Kasihani juga dalam pemulihan pandemi. Keluarga handai tolan sobat di sana yang sudah mengenal Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Yang lemah tubuh menunggu mujizat Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan. Yang belum percaya biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh mendengarkan Injil. Bahkan melalui kami di sini pun boleh memberitakan Injil. Dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Kini kami datang Tuhan dengan pergumulan masing-masing. Baik kami yang hadir di sini maupun yang di rumah mengikuti ibadah. Tuhan tahu ada pergumulan masing-masing, Tuhan tolong. Entahkah masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah relasi, masalah anak, status, teman hidup, kesehatan, dan berbagai macam hal. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Curahkan mujizat-Mu sebab Engkau Allah yang tidak berubah Tuhan Yesus. Kau dulu melakukan mujizat, kini pun Kau sanggup, tiada yang mustahil bagimu. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Nyanyi sambil doa dengan iman. Iya Tuhan, iya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik yang tidak berubah. Engkau sanggup melakukan mujizat di zaman ini, di hari ini, di tempat ini, di mana anak-anak-Mu sedang berdoa, bernyanyi dengan iman. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Di tempat-Mu ini Tuhan, di rumah-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. amin. Tuhan memberkati. Amin. Luar biasa ya saudara. Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Dia mengerti kita manusia yang seringkali gagal. Seringkali gagal dalam mengikuti Tuhan. Tiap-tiap ada kesempatan Tuhan berikan kepada kita, kita mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat saudara tidak dapat menggagalkan atau membatalkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia tidak bisa memungkiri dirinya sendiri. Kita bersyukur punya Allah yang sangat-sangat mengasihi kita dan menyayangi kita. Amin. Lagu berikut ini, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu melindungiku. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan hati kita pada saat kita datang hari ini menghadap Tuhan membawa pujian kita. Saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing, tapi biarlah pujian ini
merefleksikan hati kita bahwa kita tetap bersyukur apapun yang terjadi. Hidup ini hanya sementara. Kita punya hidup yang kekal bersama Tuhan, bersama Yesus Kristus di surga. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayakah saudara? Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan membaca secara bertanggapan dari Lukas 10 ayat 28 sampai 37. Saya mulai duluan, di ayat 37 kita membaca bersama-sama. Lukas 10 ayat 28 sampai 37. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata kepada Yesus, "Siapakah aku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau mengerjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Begitulah firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mengundang jemaat sekarang untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Lagu pembukaan tadi buat saudara yang belum datang. Mulutku penuh dengan pujian. Mari saudara-saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan. Menggunakan mulut yang Tuhan berikan kepada kita, suara kita. Untuk memuji dan memuliakan Dia. Amin. Saya percaya jemaat IGNC orang-orangnya suka nyanyi semua. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada
sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Lebih keras lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dengan tetap berdiri kita mau mengagungkan namanya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Mari tepuk tangan sama-sama. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sekali lagi. Besarlah Tuhan dan layak Dari awal ya. dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Sungguh ya kalau kita memuji-muji Tuhan tuh Roh Allah yang ada dalam kita juga sukacita gitu rasanya. Aduh, puji Tuhan. Baiklah, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Kita katakan, aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak James Suryadi. Kami persilahkan. Jika pada pagi ini Tuhan Yesus mengetuk hati kita dan bertanya kepada kita, apakah tujuan utamamu datang ke agensi? Apakah sudah keharusan karena kita dibesarkan dari keluarga Kristen dan itu sudah menjadi tradisi kita? Apakah kita datang untuk mencari teman saja? Apakah kita mencari popularitas di dalam gereja? Atau kita bersujud mencari Tuhan dan rindu mendengarkan firman-Nya? Mari kita menjawab pertanyaan itu di hati kita masing-masing kepada Tuhan, supaya mata dan telinga kita dibuka oleh Tuhan. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Mungkin pagi ini ada yang datang ke agensi dengan masalah yang begitu berat. Mungkin mau nyanyi aja susah. Mungkin kita mau buka suara aja susah. Gak apa-apa. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuh. Kita hanya perlu duduk diam. Kita hanya perlu tenang. Kita hanya perlu dengar suara Tuhan melalui Pastor Edi. Karena di situ kita dapat kedamaian. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagu ini untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. To reach out and touch Him and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Who do you want to see at agency? We want to see Jesus.
Puji Tuhan, terima kasih Pak James. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. We want to see Jesus. We want to hear His word. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita sebelum firman Tuhan diberitakan. Kita minta kekuatan kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lagu ini, Yesus ku cinta selamanya. Katakan, aku ingin memiliki hati seperti hatimu. Aku rindu mengasihi seperti engkau mengasihiku. Saya percaya kita semua ada kerinduan itu ya. Tapi sekali lagi dengan segala kelemahan kita mau terus jalan bersama Tuhan. Amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita belajar lagu ini. Biar lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Mengasihi
mau menyenangkan hati Tuhan? Amin. Suaranya gedein dikit, key-nya naikin setengah. Biar ku menyenangkan hatimu. Ini menjadi tekad kita semasih hidup di dunia ini. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari menyenangkan hati istri dan suami, right? Iya. Menyenangkan hatimu. Sekali lagi. Sepanjang hayatku. Semua. Yesus, puji. Suara kami dari hati kami yang paling dalam, kami mencintai-Mu Tuhan, bukan karena kami hebat, kami pintar, kami gagah, kami bisa mencintai, kami punya sesuatu, bukan. Sebab Engkau lebih dulu mencintai kami Tuhan. Kau memberikan diri-Mu, Kau memberikan nyawa-Mu, mati disalibkan mengganti hukuman kami ya Tuhan. Sadarkan kami akan hal ini. Walaupun sering kami lupa dan tidak mengerti. Dan banyak di luar sana saudara, handai tolan family, keluarga yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, kami lebih dulu disadarkan Engkau mengasihi kami lebih dulu. Dan ajar kami membalas kasih-Mu Tuhan. Mencintai-Mu semasih nafas di kandung badan ini. Mencintai-Mu Tuhan. Dengan membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Beri kami mata untuk melihat jiwa-jiwa yang tersesat. Beri kami telinga untuk mendengar di sekitar kami ada yang belum mengenal Tuhan. Berikan kami hati belas kasihan. Yang mencintai mereka yang sedang menuju kebinasaan. Terima kasih Tuhan. Jangan jadikan hidup kami mandul. Kami ingin berbuah Tuhan. Paling tidak sebelum nafas ini dihembuskan terakhir, kami memenangkan satu jiwa Tuhan. Satu jiwa untuk kerajaan-Mu. Sebab satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Sebab mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa itu dapat mengguncang surga. Seluruh malaikat surga akan bersorak-sorai. Ketika kami membawa jiwa ke hadapan-Mu Tuhan, beri kami beban itu. Beri kami hati itu. Beri kami cinta kasih itu Tuhan. Dari setiap kami yang hadir hari ini. Dari setiap kami yang mendengarkan di online. Iya Tuhan Yesus, curahkan cinta kasih-Mu sekali lagi. Berlimpah dalam hati kami. Dan kami berjanji mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu sampai terakhir. Mengasihi-Mu dengan menceritakan cinta kasih-Mu itu. Membawa jiwa-jiwa kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu untuk menyalurkan firman-Mu. Siapkan hati pikiran jiwa kami untuk menerima firman-Mu.
Dan kami siap bukan hanya mendengar, kami siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, penebus kami, penolong kami yang setia, sobat kami. Yang lebih dulu mengasihi dan memberikan nyawa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tak terhingga. Yesus, kami mencintai-Mu. Ku mencintai-Mu, Yesus, 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 ku cinta selamanya. Amin, amin, amin. Satu-satunya pekerjaan di bumi yang bisa mengguncang surga. Bukan kamu bisnis untung setengah bumi ini, bukan. Bukan kamu dapat istri secantik apapun di muka bumi ini, bukan. Bukan kemewahan sehebat raja yang terkaya di muka bumi, bukan. Kalau kamu dapat itu semua, tenang, surga tenang. Gak ada urusan. Tapi begitu kamu bawa satu jiwa, sorga tergoncang. Bersorak-sorai di sana. Hore! Ya kan? Menang lagi satu jiwa. Lepas dari kebinasaan. Itu yang mau kita pelajari pada pagi ini. Dalam klimaks pertumbuhan iman. Yaitu mengasihi semua orang. Pertanyaannya mungkinkah? Mungkinkah mengasihi semua orang? Mungkin gak sih? Yes, yes, no, no. Yes, yes, mengasihi semua orang atau no, no? Teka-teki buat saudara. Katakanlah saudara tinggal di sebuah desa. Dan suatu hari terjadi banjir bandang. Wah, orang-orang siap-siap mengungsi, saudara siap-siap mengungsi. Ada 3 orang yang membutuhkan pertolonganmu. Yang pertama, mamamu sedang sakit. Yang kedua, dokter yang sering bantu mamamu dan bantu keluarga, yang berjasa untuk keluargamu. Minta tolong. Dan yang ketiga, sang kekasihmu, calon istrimu, yang kamu cintai, gadis tercantik di desa itu. Kamu cuma sendirian. Laki-laki tentunya, punya sebuah sepeda motor. Motormu hanya bisa bonceng 1 orang. Pertanyaannya, siapa yang kamu bonceng? Mama yang sakit? Dokter yang berjasa untuk seluruh keluargamu? Atau sang kekasih? Ayo pria jawab. Mama, yang bener, telepon mama aja jarang. Cuma Mades deh telepon mama. Siapa? Jawaban yang benar. Berikan sepeda motor itu kepada dokter. Dokter itu membonceng mamamu ke rumah sakit. Dan kamu menemani kekasihmu mengarungi banjir dengan rakit. Itu adalah honeymoon pertama. Santai. Sang kekasih di samping. Itu hikmat, contoh. Semuanya dikasihi. Semuanya ditolong. Mengasihi semua orang. Ini yang mau diajarkan oleh Rasul Petrus ketika dia mengatakan imanmu harus bertumbuh sampai kepada klimaks. Dan yang paling top adalah, paling tinggi adalah mengasihi semua orang. Mari kita baca 2 Petrus pasal pertama. Ayat 5 dan 7 kita baca lagi ayat yang tiap minggu kita baca. Saya baca untuk saudara. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepadamu, kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 7b, kasih akan semua orang. Ini tangga ke-7, paling klimaks. Kalau bangunan ini level ke-7. Ya. Jadi kalau saudara membangun 7 level bangunan iman, yang paling dasar itu adalah iman, fondasinya. Mari kita lihat ilustrasi gambar ini. Fondasinya iman. Di atas iman ditambahkan apa? Kebajikan, level 1. Ya. Sebab iman tanpa kebajikan adalah mati, iman yang mati. Lalu kebajikan tidak cukup, di atas kebajikan tambahkan pengetahuan. Sebab kebajikan tanpa pengetahuan adalah buta, picik. Itu level 2, level 2. Kemudian pengetahuan tanpa penguasaan diri, nah di level 3, perlu penguasaan diri, kalau enggak jadi munafik, saudara. Lalu penguasaan diri tanpa ketekunan, jadi di atas penguasaan diri itu perlu ada ketekunan. Kalau tanpa pengetahuan, maka hidupmu merosot, mundur. Right? Kemudian di atas ketekunan tambahkan kesalehan. Sebab tanpa kesalehan, hidupmu akan licik seperti ular. Lalu di atas kesalehan harus tambahkan kasih persaudaraan. Internal. Ya, sesama orang percaya. Brotherly love, dipakai kata phileo di situ. Kasih persaudaraan. Dan di atas kasih persaudaraan, ini klimaksnya yang ke-7. Berikan kasih universal. Kasih kepada semua orang universal. Ini klimaks dari pertumbuhan iman saudara. Seorang Kristen yang dewasa harus memiliki 7 level ini. Gak bisa ditawar. Ya, minggu lalu kita sudah pelajari tentang kasih yang internal. Sehingga bisa menjadi kesaksian. Orang-orang dunia tahu kita murid Kristus yang asli, bukan palsu. Sebab kita saling mengasihi, bukan saling menggerogoti, bukan. Kesaksian, itu sebabnya internal penting sekali. Ya. AGNC terkenal persahabatannya, kekeluargaannya, kebersamaannya itu dipelihara. Bukan kita lebih hebat dari orang lain, tapi kita sama-sama diselamatkan Tuhan. Ya, satu keluarga. Tapi menurut Petrus itu tidak cukup. Kalau saudara bisa saling mengasihi secara internal tidak cukup. Perlu apa? Perlu kasih kepada semua orang. Universal. Universal, puncaknya itu universal. Ya. Tanpa kasih universal ini, sebagai murid Kristus kita akan menjadi sia-sia atau tak berguna. Kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus, dia menulis di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ke 3 demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wow, hebat. Ada orang bisa 10 bahasa, 20 bahasa. Dan bisa bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Kosong. Dong, 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 dong. Atau canang yang gemerincing. Cuma suara-suara. Cing, 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 cing gitu. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sudah melihat tanpa kasih tidak ada gunanya. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar seperti orang martir. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sudah melihat tanpa kasih universal, hidup kita kosong. Tanpa guna, tanpa manfaat. Nah, istilah kasih yang saya baca tadi 1 Korintus 13 dan istilah kasih yang dipakai oleh Rasul Petrus di sini sama. Sama akar katanya,
Ten agapen berasal dari akar kata agape. Kasih ilahi. Kasih yang datang dari sorga, kasih yang datang dari Tuhan Yesus. Kasih yang tak bersyarat, kasih yang konkret, kasih yang rela bayar harga, kasih yang rela berkorban. Nah, saya tanya saudara yang sedang berkasih-kasihan, yang pacaran atau suami istri, ya, bagaimana ngetes ini istri atau suami atau pacar sungguh-sungguh mengasihi gak? Bagaimana saudara mentes ini tanda-tanda kasih yang benar itu bagaimana? Ada levelnya saudara. Ya, kalau saudara tes dulu, ya, perhatian. Kalau kamu mengasihi, kamu kasih perhatian. Ya, tes, ada perhatian nggak dia orangnya? Ya, lalu kedua, ada pengertian nggak? Understanding nggak? Caring, understanding. Itu kasih. Ada simpati nggak? Nah, naik lagi. Simpati, satu perasaan. Kalau aku nangis, dia di sampingku ikut nangis. Kalau aku sedih, dia ikut sedih. Kalau aku senang, dia lompat-lompat. Satu perasaan, simpati. Habis simpati, naik lagi empati. Empati itu masuk ke dalam pergumulan saya. Ya. Memberi bantuan, menolong, helping. Ya. Lalu apa? Selanjutnya menerima fakta keadaan. Memang saya modelnya begini. Dia tiap kali diomelin, lu model gue gak kayak si A, kayak si B. Banding-bandingin, nah ini hati-hati. Kalau suamimu atau istrimu sudah mulai banding-bandingkan, hati-hati. Dia tidak menerimamu sebagaimana adanya. Rupanya suamiku suka ngelirik yang lain. Kamu kok gak kayak tetangga, kenapa gak kawin sama tetangga? Kasih itu menerima kenyataan, menerima sebagaimana kita adanya. Kemudian berharap, selalu ada harapan. Selalu ada harapan, gak bikin orang patah semangat, gak bikin orang itu putus asa, tapi selalu ada harapan untuk maju, selalu ada harapan lebih baik, selalu ada harapan. Memberi pengharapan. Ya, lalu naik lagi, ya, setia. Kasih itu setia. Sehingga disebut kasih tak berkesudahan. Ya. Dan kemudian puncaknya adalah rela berkorban, sacrifice. Itu klimaks. Nah, kalau suamimu atau istrimu punya semua itu, lulus sudah. Tapi itu kan untuk istri, suami, anak, belum untuk orang lain, betul gak? Sekarang Petrus bilang harus untuk orang lain, kasih yang sedemikian. Sebab kasih yang sedemikian kita sudah terima dari Kristus ketika dia memberikan dirinya. Ketika dia rela disalibkan, ketika dia rela mati, membayar hutang dosa kita. Kita dapat itu dalam kita. Kalau saudara bilang dapat, berarti ada di dalam. Kalau saudara dapat ada di dalammu, berarti itu bisa disalurkan. Mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Itulah ten agapen. Agape, kasih ilahi. Ya. Semua orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan, pasti memiliki kasih Kristus. Dan wajib harus menyalurkan kasih ini kepada semua orang. Itu universal. Universal artinya apa? Tidak diskriminasi dalam bentuk apapun. Wah, gue gak bisa pak. Kalau mengasihi, aduh gue lihat-lihat dulu. Kalau dia dekil, bau, aduh sorry deh. Kalau dia gak sekolah, pak aduh susah nih orang gak sekolah. Ngomong terus gak pas, gak connect. Gue harus cari yang connect. No. Tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Ya. Sebab apa? Sebab kita semua diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sama. Dan ketika jatuh dalam dosa, indah sekali firman Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat di Kejadian pasal 5 bahwa manusia yang diturunkan oleh Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Adam. Jadi kita semua keturunan Adam, disebut gambar dan rupa Adam. Yaitu gambar yang sudah rusak, yang berdosa. Last name-nya sama, last name-nya apa? Sinner. Nama-nama orang barat kan begitu kan, sesuai dengan profesinya. Kalau tukang jahit tailor, tukang roti baker, ya kan? Itu kan? Kalau keturunan Adam, sinner.
Semua sama, semua manusia sama. Kita adalah gambar dan rupa Adam, yaitu orang yang berdosa. Sinner. Universal. Apa yang bisa kau banggakan? Hah? Kau sama dengan aku, walaupun mobilmu mewah, mobilku butut, kita sama. Ya, yaitu apa? Orang berdosa. Universal, ini dosa yang universal. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua manusia berdosa secara universal, maka kita pun harus mengasihi secara universal. Gak boleh milih-milih. Universal juga. Suatu hari ada seorang dosen yang mengajar di sekolah Alkitab. Ya, dia mengajar kelas pekabaran Injil. Lalu tugas terakhir dia beri kepada mahasiswa. Ya, tugas kalian terakhir, pergi ke lapangan, kemana aja. Ya, nanti laporkan, cari 3 orang asing yang tidak kau kenal sama sekali, orang asing. Ya, tugasmu adalah tersenyum kepadanya dengan senyum yang paling ramah. Lalu catat apa responnya. Ada seorang mahasiswi kemudian dia pergi ke McDonald. Sampai di McDonald kemudian dia lihat, ada 2 orang homeless. Ya. Di depan dia. Bau, kotor, jorok. Lalu dia pikir, apakah juga kepada orang ini? Lalu dia ingat gurunya bilang, universal. Dia ke depan mereka dan coba tersenyum. Dengan wajah yang kotor, pakaian yang kumal, yang bau. Dia memberi senyum yang manis. Dengan homeless yang mata biru. Dia kaget. Responnya ternyata homeless itu juga tersenyum dengan ramah. Walaupun tadinya menakutkan. Tapi kalau kita memberi senyum yang ramah, dibalas dengan senyum yang ramah. Bahasa universal adalah senyum. Bersyukurlah kalau saudara masih bisa senyum. Kalau gak bisa senyum karena masker, saudara, ya, senyumlah dengan matamu. Singkat cerita, dia belikan makanan untuk 2 homeless itu. Dan homeless itu begitu senang dan berkata, terima kasih. Ya, bahwa ada orang yang memperhatikan kami, membelikan makanan. Mahasiswa itu bilang, jangan terima kasih kepada saya. Terima kasihlah kepada Tuhan Yesus. Sebab Yesus itu yang memberi saya kasih. Sehingga saya mau berbagi dengan kalian. Bukan kepada saya, kepada Yesus Kristus. Sudah melihat? Satu langkah awal dengan senyum membuka sebuah pintu untuk bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Semua orang bisa. Saudara jangan bilang, aku gak bisa. Semua orang bisa. Dimulai dengan langkah pertama. Itu dulu. Mau gak saudara melakukan langkah pertama? Dimulai dengan langkah pertama. Kita bisa membuat sesuatu perubahan. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang tidak mau disebut namanya, anonim. Dia beri judul, Satu Langkah yang Membuat Perubahan. One step that makes a difference. Ya, saya sebut one step that mad. M-A-D, mad. Let's be mad. Make a difference. Ya. Membuat perubahan, dimulai dari satu langkah. Dia menulis demikian, sebuah lagu dapat mencerahkan suasana. Bayangkan tadi berapa lagu mencerahkan suasana hati kita oleh Joyce dan kawan-kawan. Sekuntum bunga dapat membangunkan mimpi. Kalau saudara sedang mimpi, saudara butuh sekuntum bunga. Sebuah senyum dapat memulai persahabatan. Sebuah kata dapat membuat tujuan jadi jelas. Sebuah pilihan suara, satu vote dapat mengubah satu negara. Jangan golput maksudnya. Sebatang lilin dapat menghapuskan kegelapan. Sebuah tertawa dapat mengalahkan kesedihan. Sebuah langkah harus dimulai dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah kata harus dimulai untuk sebuah doa.
Sebuah harapan dapat membangunkan jiwa yang lesu. Sebuah sentuhan, tepukan dapat menunjukkan bahwa Anda peduli. Sebuah perkataan dapat menyampaikan kebijaksanaan. Saudara tinggal pilih. Saya mau mulai langkah awal dengan apa? Ini loh maksud saya, semua bisa kok. Minta bijaksana dari Tuhan. Tuhan, saya mau mulai dengan senyum, saya mau mulai dengan sentuhan atau tepukan. You did a good job, man. Saudara mau mulai dengan sekuntum bunga untuk orang yang kau kasihi tapi selalu membalikkan wajah. Saudara mau mulai dengan sebuah doa, sebuah kata. Kita mulai langkah awal. Bisa, semua orang bisa. Pikirkan dan minta Tuhan beri aku bijaksana untuk memulai langkah pertama. Mengasihi orang lain dan membuat perubahan. Terus terang kalau berbicara berbuat kasih, berbuat baik. Cukup banyak orang Kristen kalah dengan non-Kristen, betul? Kalah serius, kalah sungguh-sungguh, ya, kalah tekun, kalah banyak, ya, kalah gesit dibandingkan dengan orang-orang non-Kristen yang belum percaya. Tadi kita baca cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, betul? Saudara tahu bahwa tema itu, judul orang Samaria yang baik hati, gak ada di teks aslinya. Itu judul yang ditambahkan, yang baik hati. Ada. Tapi itu bukan kesalahan, itu justru menguatkan bahwa orang Samaria itu sungguh-sungguh baik hati. Sebab kebaikan hatinya itu adalah supranormal. Artinya melampaui yang normal. Kita normal berbuat baik kepada orang yang kita kenal, bukan? Kita berbuat baik kepada teman, kawan, ya, kepada orang yang berjasa, yang dekat dengan kita. Tapi si Samaria ini, dia mengasihi dan berbuat baik kepada orang asing, orang Yahudi. Saudara tahu bahwa Yahudi itu merendahkan, meremehkan, menghina, ya, dan mencap orang Samaria itu kafir dan permusuhan dengan orang Samaria itu ratusan tahun. Jadi ini musuh bebuyutan, betul gak? Nah kalau kamu ketemu musuh bebuyutan dirampok habis-habisan di jalanan, kira-kira kamu ngapain? Kamu ludahin, kamu bilang kualat lu ya. Sesama orang Yahudi, imam itu siapa? Pendeta, rohaniwan. Lihat sesamanya dirampok habis-habisan, terluka, terpukul. Pura-pura gak lihat di seberang jalan. Sorry ya gue mau khotbah nih. IGNC lagi nunggu. Lalu lewat Lewi, siapa Lewi? Majelis, aktivis. Lihat sama ini. Sesama anggota IGNC. Seberang jalan juga. Aduh, gue ditunggu di latihan. Ditinggal. Kemudian datang orang Samaria. Orang yang tidak percaya. Musuh. Orang kafir. Orang yang dianggap rendah. Jijik. Ya, najis, haram. Dia mendekati. Dia membalut lukanya. Ya, setelah diobati dengan anggur. Atau dengan alkohol yang ada di mobil mewahnya. Cap onta. Cap keledai ya. Mobil cap keledai. Diangkut. Artinya apa? Kalau si Yahudi naik keledai. Maka si Samaria itu jalan. Ini korban. Menuju ke hotel terdekat. Saya gak tahu berapa kilo. Dirawat. Dibayarin. Lalu bilang lagi besoknya. Kalau gak cukup. Tombokin dulu nanti gue balik. Ya udah biasa rupanya. Ya, Yerusalem, Yeriko, Yerusalem, businessman.
Memang daerah banyak perampok di situ. Nanti gue balik, gue bayarin deh berapa aja. Lu tolong rawat ini orang. Siapa orang itu? Musuh. Nggak kenal. Namanya pun nggak disebut. Orang asing. Ini supranormal. Kadang-kadang standar kita turunin. Yang abnormal kita bilang normal. Padahal abnormal. Ya biasalah begitu. Padahal itu abnormal. Hal-hal yang abnormal. Maki-maki F-word, S-word. Ya. Yang gak sopan. Oh, biasa, sudah biasa. Ya kan? Kasih Californian salute. Udah biasa. Padahal itu abnormal. Ya kan? Suami pulang mabuk. Ya udah biasa. Harus bilang itu gak normal. Jadi yang gak normal kita bikin normal. Lalu yang normal kita bilang apa? Luar biasa. Luar biasa lo orangnya. Waduh dia rajin lo ke IGNC. At least sebulan 2 kali. Udah luar biasa sebulan 2 kali. Kasih perpuluhan ya kan. Suka doa tiap pagi dengar renungan pagi. Itu harusnya normal. Kalau sekarang sudah doa, baca firman, ya kan, rajin gereja, beribadah, sayang istri, anak, harusnya itu normal, belum baik. Betul gak? Tapi kita udah, luar biasa lo, hebat lo. Nah yang hebat, yang baik itu apa? Supranormal, artinya apa? Melebihi apa yang biasa. Orang mengasihi kawan, dia mengasihi musuh. Orang seminggu sekali ke gereja, dia 3 kali. Plus main pingpong, main dan lain-lain. You tahulah yang saya maksud bahwa itu, saudara harus melihat sesuatu yang supranormal itu baru kamu sebut, ini lo baik. Nangkap gak poin saya? Mari kita buat standar itu menjadi ukuran yang tepat. Ya, ukuran yang tepat. Ayat ke-37 makanya Yesus meresponi. Ya kan? Perbuatlah demikian. Perhatikan kata Yesus. Perbuatlah demikian. Artinya apa? Hei orang Kristen. Ikuti perbuatannya orang Samaria itu. The doing. Ikuti perbuatannya. Yesus puji perbuatan orang Samaria itu dan minta kita meniru perbuatan orang Samaria. Nah biasa saudara pernah dengar khotbah gak? Saya gak tahu pernah dengar khotbah. Kebanyakan khotbah bilang, mari kita belajar seperti, jadilah seperti orang Samaria. Ya kan? Atau guru-guru sekolah minggu. Jadilah seperti orang Samaria. Itu keliru saudara. Yesus gak bilang kamu harus jadi orang Samaria. Enggak. Bukan beingnya. Sebab orang Samaria adalah wakil dari orang yang tidak percaya. Boleh meniru kebaikan orang tidak percaya, tapi bukan jadi orang tidak percaya. Sudah nangkep gak? Jadi perintah Yesus, kasihilah sesama manusia. Logikanya perhatikan ya. Ayat 27, saudara bisa kasih lihat ayat 27. Kasihilah sesamamu manusia, Yesus bilang. Lalu orang itu tanya, siapakah sesamaku manusia? Jadi kan perintahnya kasihilah sesamamu manusia. Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus jelaskan itu tadi cerita. Udah selesai Yesus tanya. Menurut kamu siapa sesama manusia itu siapa? Orang Samaria kan? Orang yang melakukan kebaikan. Betul? Jadi kesimpulannya kasihilah sesamamu manusia berarti kasihilah. Halo, jawab. Kasihilah orang Samaria. Ini perintah Yesus. Tirulah perbuatannya, tapi cintailah orang Samaria. Sudah nangkep? Ini yang benar. Garit, kok masih bingung matanya? Perhatikan Kisah Rasul pasal 1:8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, orang terdekatmu, orang Yahudi. Kemudian Yudea, baru Samaria. Sudah melihat?
Jadi perintah Tuhan Yesus adalah cintai orang Samaria, tapi belajar perbuatannya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab orang Samaria itu walaupun berbuat baik, dia menuju kebinasaan. Wahyu 21 ayat 8. Mereka menuju kebinasaan. Teologi usaha itu salah. Gak mungkin berbuat baik itu masuk surga. Kamu gak bisa nyogok Tuhan, gak bisa. Baik-baiklah sama Tuhan, berbuat baiklah supaya kamu diterima. Omong kosong. Perbuatan baikmu tidak membuatmu masuk surga. Perbuatan baikmu tidak menyucikan dosamu. Perbuatan baikmu tidak membuat saudara diselamatkan. Tangkap gak saudara? Bukan teologi usaha, bukan. Ya. Baik, belum tentu benar. Perlu dibenarkan. Nah, benarkan itu adalah apa? Menerima Kristus. Itu sebabnya kita harus mencintai semua orang. Jadi konteksnya, cintailah semua orang secara universal. Konteksnya, perhatikan, adalah mencintai jiwa-jiwa yang belum selamat. Di muka bumi kamu cuma ketemu dua golongan manusia. Manusia yang sudah percaya, cintailah dengan kasih persaudaraan. Itu minggu lalu. Brotherly love kepada yang sudah percaya. Kepada yang tidak percaya, agape love. Lebih tinggi. Kasih ilahi yang mereka butuh. Kasih yang menyelamatkan itu yang mereka butuh. Beritakan itu kepada mereka. Dengan kata lain, pekabaran Injil itu bukan saja perlu berbuat baik, disebut non-verbal gospel, Injil perbuatan baik, gak cukup. Perlu juga verbal gospel. Pemberitaan Injil keselamatan, yaitu salib Kristus yang menyelamatkan dan kebangkitan Kristus yang memberi hidup kekal. Jadi ada dua-dua, ada non-verbal gospel. Jadi jangan sudah, aku udah berbuat baik kok, aku udah mengkabarkan Injil. Belum, salah. Ya. Harus non-verbal gospel dan verbal gospel. Dua-duanya. Gak boleh ekstrim. Kalau hanya non-verbal gospel, hanya berbuat baik, itu disebut social gospel. Ini liberal. Orang liberal merasa, kok udah buat baik kok. Kita udah nyumbang supermi, kita udah bantu ini yang gempa bumi. Itu sama dengan Injil. Oh salah, itu social gospel. Belum selamat. Ada lagi kalau hanya pemberitaan, gue udah beritakan Kristus kok. Ya biarinlah, fisik gak penting, yang penting roh. Nah ini fundamentalis, fundamentalisme, dua-dua ekstrim. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Kita ikut firman Tuhan. Perlu pemberitaan salib Kristus, juga perlu berbuat baik. Nangkep gak? Sudah lebih jelas kalau saudara manggut-manggut. Hah? Saya ingat waktu saya masih kuliah di Malang. Kita kedatangan seorang dosen tamu dari Singapura. Dia bilang mahasiswa di STT, Singapore Bible College, SBC, tiap Sabtu itu keluar untuk penginjilan pribadi. Sama dengan kami di Malang juga sama, tiap Sabtu kita keluar. Cari siapa aja yang bisa kita injili, tukang beca, pembantu, segala macam. Sampai di kampus saat itu ya, kampus Malang. Sampai kita menangkan banyak tukang beca, sampai ada persekutuan abang beca. Bayangkan. Lalu ada persekutuan pembantu tiap Sabtu. Karena mereka bertobat, gak punya gereja. Dan ada gereja yang gak terima. Kita bikin persekutuan abang beca dan pembantu. Nah sama mahasiswa di Singapura sama. Lalu si dosen itu cerita salah satu mahasiswa mereka suatu hari. Sabtu pergi keluar penginjilan di Singapura, saya gak tahu jalan kemana lah. Nah waktu dia pergi penginjilan itu di pinggir jalan ketemu seorang pengemis. Lalu dia mulai cerita tentang Yesus. Percaya Yesus kamu diselamatkan, dosanya diampuni, Yesus mati bagimu. Nah pengemis itu 2 hari gak makan, kelaparan. Kasihani aku, belikan aku semangkok sup. Pokoknya jiwa lebih penting dari badan. Diinjili terus gak dikasih sup saudara. Ya gak percaya gak apa-apa lah, udah capek 5 menit ya udah ke yang lain. Ini ladang susah ini, belum tobat ini ya. Waktu selesai berapa jam penginjilan, waktu lunch time dia pulang, dia lewat situ lagi. Dia lihat pengemisnya mati. Wah langsung tersentak itu mahasiswa.
menangis di situ. Tuhan, apa yang terjadi? Dia belum percaya padamu. Tuhan, bangunkan dia. Tuhan, hidupkan dia. Kalau engkau hidupkan dia, aku akan belikan 1000 mangkok sup. Tapi terlambat sudah. Sudah melihat? Kita perlu sensitif. Kapan mempedulikan kebutuhan fisik? Kapan waktunya menceritakan Kristus yang mati, disalibkan dan bangkit? Jangan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya apa? You have to know the time. Timing itu penting sekali. Ya, dia lagi lapar. Ya, jangan cerita Yesus dulu, beli sup dulu. Ya. Nah, kalau udah kenyang, baru cerita. Itu maksudnya, sensitif. Ya. Perlu kepekaan, minta sama Tuhan. Tapi juga harus berani cerita. Nah, seorang teman saya ini di LA. Punya teman kerja di kantor orang Shinto, agama Jepang. Shinto, wah dia tahu Shinto. Temannya gak tahu dia agama apa, pokoknya di kantor gak boleh cerita. Makan siang, ngobrol, shopping, cerita macam-macam lah, nonton. Ya, teman baik, belasan tahun. Sampai suatu hari makan siang temennya cerita yang Shinto. Lu tahu gak? Gue sekarang jadi orang Kristen. Percaya Tuhan Yesus. Lu udah percaya Tuhan Yesus belum? Loh, gue orang Kristen. Kata teman gue. Lalu temennya langsung pelototin dia. Lu Kristen? Belasan tahun gue gak tahu lu Kristen. Kenapa lu gak pernah cerita Yesus sama saya? Malu dia. Menyesal. Tahu rekan kerjanya belum percaya dan tahu itu agama Jepang belum selamat. Gak pernah cerita. Sampai orang lain yang cerita. Malu gak? Nah, pernah gak sudah bayangin suatu hari di sorga. Waktu kamu ngantri mau masuk ke pintu sorga. Lalu teman-temanmu yang mau masuk neraka teriak. Teman. Lalu ada Tuhan Yesus di situ, di tahta putih, hakim. Tuhan Yesus itu teman gue, dia mau masuk Tuhan, gak fair. Gak fair Tuhan, dulu dia sama-sama aku 10 tahun gak pernah cerita. Gue gak tahu kalau engkau itu juru selamat. Malu gak lo? Malu gak saudara? Waktu itu malunya taruh di mana coba? Udah mau susur. Tuhan suruh dia turun, Tuhan temenin gue. Waduh, waktu itu muka gak tahu mau taruh di mana. Jadi saya pengen saudara mulai hari ini pikirin saudaramu, temanmu, keluargamu, orang-orang yang pernah kamu tahu dulu. Bukan orang asing dulu ya, yang tahu dulu. Ada gak yang belum mengenal Tuhan Yesus? Kamu udah cerita belum? Nah, kalau kamu udah cerita 10 kali. Waktu itu kamu jawab, Tuhan bukan gue gak cerita, dia bohong Tuhan. Saya udah bilang 10 kali, dia gak tobat. Kualat lu, sana go. Kita punya power kalau kita sudah melakukan tanggung jawab dan kewajiban kita. Itu poin saya. Ini terjadi di bumi, jangan terjadi sampai di pintu sorga. Masih bisa minta maaf di sini, di situ udah gak bisa maaf. Kalau ada orang tuduh kamu, egois dia Tuhan. Tiap minggu gue lihat dia di IGNC di depan lagi. Gak pernah cerita. Cuma bilang, ayo kita ke IGNC main pingpong. Main pingpong. Padahal ada yang lebih penting, mengabarkan Injil. Gak dikabarin. Sebab itu saudara jangan khawatir. Jangan takut, jangan sungkan. Jangan malu cerita Tuhan Yesus. Jangan malu, kenapa malu? Ya, cerita. Tugasmu cuma cerita. Ya. Susah Tuhan, susah Pak. Kenapa susah? Kamu sudah alami belum? Saya selalu bilang kalau kamu alami kamu bisa cerita. Kayak kamu makan enak. Sudah tahu makan enak? Kalau di Medan itu ada makanan enak namanya BPK. Babi panggang karo. Nah kalau kemarin itu ada BPS. Babi panggang sabar. Kalau kamu coba kemarin babi panggang sabar, kamu bisa cerita. Waduh, enak garing, gurih, lezat, nikmat. Waduh, kulitnya crispy.
Makanya lu datang ke IGNC, ada BPS minggu depan. Ini kan. Kalau saudara alami, Yesus menyelamatkan kamu. Bagaimana dia mengampunimu, lalu kamu rasa lega dosamu diampuni. Kamu rasa sukacita dan damai. Masa gak bisa cerita? Kalau gak bisa cerita berarti kamu belum alami. Oh iya BPS ya, gue juga pernah denger doang, gak pernah nyoba. Kalau saudara alami keselamatan itu, saudara bisa cerita. Gak usah takut. Gak usah takut ditolak. Kalau ditolak bukan kamu yang ditolak, Roh Kudus yang ditolak. Kalau kamu berhasil bukan kamu yang hebat cerita, bukan. Roh Kudus yang hebat sebab Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Dan memberimu kuasa untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Universal. Saya cerita anak muda kita ikut mission trip di Lombok. Lombok itu kan daerahnya ketat, Muslim ketat. Sebelumnya udah training apa segala macam, dia masih takut. Bagaimana Pak kalau nanti kita diusir? Bagaimana Pak kalau nanti kita diludahin? Lalu dianiaya. Aduh, ngeri-ngeri juga ya. Setiba di Lombok. Jadi selain ada KKR, ada kegiatan pasar murah, bantu orang lain. Juga ada cerita. Nah si anak muda itu kemudian cerita kepada seorang bapak. Yang Muslim. Cerita tentang Tuhan Yesus. Dia gak sangka. Bapak itu respon positif. Terima Yesus. Percaya. Dan bapak itu bilang, Nak, kenapa baru sekarang cerita? Kenapa gak dari dulu? Bapak udah tua baru percaya Yesus. Alangkah indahnya kalau sejak dulu sudah dengar. Sih? Di luar sana ada banyak orang yang haus jiwanya. Yang sedang menanti. Kabarkan, ceritakan. Gak usah takut, gak usah sungkan, gak usah merasa aku gak layak. Harus ikut kelas pika dulu, ya kan? Harus STT dulu, gak usah pikirin itu. Semua orang mampu karena yang memampukan adalah Roh Kudus. Memampukan kamu. Amin? Amin aja lemes. Amin? Siap cerita? Siap? Mari kita tutup dengan 4 langkah ini. Saudara harus perhatikan 4 kalimat ini. Cukup hafalkan 4 kalimat ini. Ya, kalimat pertama, dosa manusia berakibat hukuman kekal. Jadi itu step awalnya. Saya yakin kalau saudara bicara kepada 100 orang, 98 orang akan mengaku dia punya dosa. Dosa universal. Mungkin hanya 1 atau 2 yang merasa dirinya suci, gak punya dosa. Itu dosa terbesar sebenarnya. Jadi simple. Pokoknya kamu ingat, dosa berakibat hukuman kekal. Pernah gak kamu pikir dosamu gimana? Berhukuman kekal loh. Ayatnya kamu hafal, simpen sendiri, gak usah bacain. Simpen, ini senjata kalau dia minta baca baru keluarin. Lalu kalimat kedua. Kita baca dulu, 1, 2, 3. Dosa manusia berakibat hukuman kekal. Usaha manusia sia-sia. Ya walaupun dia udah buat baik, ya aku coba buat baik lah. Ya aku cobalah ke IGNC sesekali. Ya khususnya Natal dan Paskah, namanya juga napas. Ya aku cobalah menolong orang lain, berusaha ya. Selalu bilang usaha sia-sia. Usaha gak membuatmu ke sorga. Kalau kamu bisa berusaha masuk sorga, sorgamu murahan. Jangan menyogok Tuhan dengan perbuatan baikmu. Sebab semua kebaikan kita tetap tidak mencapai standar Tuhan. Usaha manusia sia-sia. Nah mungkin kamu ngomong kepada 100 orang, 95 akan mengandalkan usaha. Sebab semua agama di dunia ini, semua agama non-Kristen mengandalkan usaha, teologi usaha. Coba lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Jadi saudara akan ketemu. Jadi jangan heran, tugas saudara harus jelaskan usahamu sia-sia. Bayangkan kalau kamu usaha A, B, C, aturan-aturan manusia bisa membuatmu ke sorga. Wah, hebat sekali lah kita semua sombong di sorga nanti. Kenapa lu datang di sini? Karena gue udah usaha loh. Gue begini, gue begono. Nggak logik. Usaha manusia sia-sia. 1, 2, 3. Yang ketiga. Injil keselamatan melalui Yesus Kristus. Yesus bilang, kan? Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tak ada seorang pun, tak ada seorang pun. Sehebat apapun kamu, tokoh agama, filsafat, dan lain-lain. Gak ada seorang pun yang pergi ke sorga tanpa melalui Yesus. Kenapa? Sebab dia mati membayar tadi hukuman dosa yang pertama. Dan dia bangkit menjamin, ada garansinya. Gak ada tokoh yang bangkit. Gak ada agama manapun di muka bumi ini yang menjamin pasti masuk sorga. Ini pasti. Hanya satu jalan, bukan sombong, tapi dia buktikan dengan kebangkitannya. Itu sebabnya Paulus bilang, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia imanmu. Kalau Yesus tidak bangkit, aku pun tidak mau percaya kepada dia. Tapi karena dia bangkit, aku salut. Aku rendah hati, aku mau percaya dengan sungguh-sungguh. Itu fakta sejarah. Oke, baca dulu, 1, 2, 3. Injil keselamatan melalui Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Terakhir, T. Gampang ingatnya, duit langsung ketawa. Terima Yesus mendapat hidup kekal. Yohanes 1:12. Gampang? Jadi Yesus harus diterima. Ya, seperti hadiah. Kamu alami, kamu terima. Terima Yesus dapat hidup kekal. Mendapatkan ya, kuasa menjadi anak-anak Allah. Gampang? Bisa hafalkan duit? Coba bilang sama kiri kananmu, mau duit gak? Lu mau duit gak? Oke, duit apa sih? Nah, duit adalah dosa manusia. Ya, ayo 1, D. Kamu yang jawab ya. 1, 2, 3, D. U. I. T. Terima Yesus mendapat hidup kasih. Cetak di sini, cetak. Lalu cetak di sini. Jadi tiap ketemu orang ingat. Start with D. Right? Mulai doakan dia. Mulai doakan dia supaya Tuhan lembutkan hatinya. Jadikan tanah yang subur. Lalu cari kesempatan. Ya. Ini senjatanya duit. Tapi ingat perlu duit asli juga. Artinya apa? Ajak dia makan. Ya kan? Ajak jalan-jalan. Jadi teman dulu. Ya. Ajak main pingpong. Kalau pingpong makan gratis soalnya di sini. Ya. Cari kesempatan. Lalu doakan nama itu. Ya. Lalu dia diselamatkan. Nah saudara bilang, aduh Pak masih kaku grogi. Saya usulkan. Saudara sering dapat telepon telemarketing enggak? Iklan-iklan itu. Kering, enggak punya nama ya kan. Coba mulai besok angkat. Dia nawarin, mau gini-gini. Bilang sorry ya gue mau ngomong dulu. Izinkan saya tanya. Hah? Kamu itu orang berdosa enggak sih? Itu the point aja. Gue sih berdosa, lu berdosa gak sih? Iyalah pasti berdosa lah. Jadi lu bisa bohongin gue dong iklan ini. Ya enggak juga sih. Oke permisi tanya, lu bisa selesaikan dosamu gimana? Ya gue berusaha berbuat baik gini gono. Udah mulai masuk nih. Kan? Masa usaha bisa membuatmu selamat? Ngobrol ya kan? Pakai 5 menit, udah kan? Wah yakin gak dia? Tak bisa Lalu gimana? Lu mau tahu gak jalannya? Kristus, Injil, keselamatan melalui Yesus. Kenapa Yesus cerita? Salibnya menyelesaikan dosa dan dia bangkit. Nah, saya dulu juga gak bisa buktikan Yesus bangkit. Sampai sekarang gak bisa. Cuma saya percaya. Lu mau percaya Yesus gak? Karena terima Yesus pasti selamat. Sih, dalam 3 menit kamu sudah nginjili duit ya. Nah itu namanya duit. You want to do it or not? Do it, okay, let's pray for you. You want to believe? Mau percaya? Oke, mau percaya. Doain Tuhan Yesus terima kasih. Ya, si Jojon ini percaya Tuhan. Ya kan? Melalui telepon ini, berkatilah dia Tuhan. Walaupun saya gak beli iklannya, tapi minimal dia dapat berkat, ya dia selamat. Ya? Oke, bye, Tuhan berkati kamu ya. Oke, bener ya, lu percaya jangan bohong-bohongan ya. Besok ke gereja ya, minimal ke agensi lah. Saudara latihan lewat telepon gak lihat mukanya kan. Kalau dia berani menawarkan sesuatu yang duniawi, kenapa kamu gak berani menawarkan sesuatu yang sorgawi? Nah ini latihan, khususnya kalau kamu iseng di rumah, aduh lockdown nih ngapain, banyak waktu. Nah ini, kalau banyak waktu, mari kita spend duit. 1, 2, 3. Just remember duit ya, amin. Saya sengaja desain supaya saudara gampang ingat. Saya rindu saudara, gereja kita, saudara sekalian menjadi gereja yang mengabarkan Injil. Yang berbuah, yang melakukan amanat agung Yesus Kristus di ayat pembimbing kita tadi. Itu perintah.
bukan pilihan. Ya, perintah mengabarkan ini. Kepada semua orang. Nggak ada, ini karunia universal, saya sudah bilang karunia. Kamu jangan bilang, ya Pak aku nggak dikasih karunia penginjilan sih. Nggak perlu. Sebab ini semua orang punya. Karena you mengalami. Dan ini kesempatan untuk menerima sukacita sorgawi. Kalau saudara menangkan satu jiwa itu rasanya, waduh, sorga bersorak-sorai. Itu sukacita yang luar biasa, saudara. Luar biasa. Cobalah kalau nggak percaya. Amin. Ambil tekad, saya mau menginjili. 1, 2, 3. Lebih tegas. Di doa penutup, kita akan mulai dengan berdoa untuk satu orang. Mari berdiri. Berdiri, doakan satu jiwa. Saya mau hari ini kamu sebutkan satu jiwa, satu nama di hadapan Tuhan. Pikirin satu nama minimal. Doakan dia, Tuhan aku doakan si A supaya Tuhan lembutkan hatinya. Aku planning sebelum tutup tahun ini aku mau cerita Tuhan. Supaya dia bisa mendengar Injil. Sebutkan satu nama. Kemudian saya akan pimpin doa. Mari kita buka suara, saudara sebutkan satu nama ke hadapan Tuhan. Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, jemaatmu sedang berdoa. Tuhan kau hadir di sini, kau mendengar setiap pribadi menyebutkan satu nama. Hamba mengangkat nama itu ke hadiratmu, ke mezbahmu Tuhan. Saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa yang sudah bangkit itu. Tuhan berkarya lembutkan hatinya. Dan berkati seluruh jemaat IGNC ini Tuhan. Beri keberanian, beri sukacita, berikan hati yang mengasihi dan melayani dan berbuat baik. Mengabarkan Kristus dengan berani. Dan Roh Kudus yang akan memberi kuasa. Kami bersyukur Roh Kudus. Engkau berjanji ketika kami melakukan amanat agung Kristus ini, maka Roh Kudus bekerja dan kami akan melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Terpuji namamu. Jadikan gereja kami gereja yang mengabarkan Injil. Gereja yang berbuah. Tidak ada yang mandul. Tapi semua berbuah untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sudah dengar doa kami. Karena kami minta dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami. Yang lebih dulu mengasihi kami dan mati bagi kami. Dan bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara sudah ingat satu nama? Doakan tiap hari. Oke? Dan Natal kita akan lihat mereka ada di sini. Mendengarkan Injil Kristus. Ada KKR Natal 24. Tapi mulai sekarang doakan dan mulai sekarang Injili. Ya, silakan duduk. Saya serahkan ke Joyce. Dengan tetap berdiri kita akan menaikkan lagu respon kita. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus hanya nyatalah, ramai dan cemerlang. With a story to tell to the nations that shall turn their heart to the right. A story of truth and mercy, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ the kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, keberanian, tekad baru
dan semua berkat-berkat jasmani dan rohani untuk menjadi saksinya di muka bumi ini. Memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Dan damai itu menyertaimu selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Izinkan saya pakai sedikit waktu untuk pengumuman. Yang pertama, seri ini sudah selesai. Minggu depan kita akan memasuki seri baru. Yesus pernah mengucapkan kalimat-kalimat agung dengan dimulai, Aku adalah. Dan minggu depan kita akan mulai dengan kalimat pertama Yesus, Aku adalah roti hidup. Ya. Lalu Thanksgiving Retreat, pendaftaran sudah dibuka, saudara baca sendiri, ya, dan daftarkan segera mungkin. Kita harapkan 2 minggu sebelum deadline. Saudara sudah finalize sehingga mempermudah panitia untuk bisa finalize dengan hotel sehingga waktu check-in nggak perlu satu-satu check-in, bisa grup check-in dan lebih memudahkan panitia, ya. Tuhan memberkati.